Pemahaman keliru selama ini tentang surga dan neraka. Sudah berabad-abad lamanya, kita dicekoki dengan pemahaman bahwa surga dan neraka hanyalah tempat yang akan kita temui setelah mati. Doktrin ini diwariskan dari generasi ke generasi, disampaikan oleh para ulama, guru, bahkan orang tua kita dengan penuh keyakinan. Tetapi jarang sekali ada yang benar-benar mau menyelami hakikat bahasa Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran berulang kali mengingatkan, bahasa wahyu adalah bahasa getaran ilahi, bukanlah bahasa harfiah belaka, melainkan bahasa perumpamaan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam surah Ibrahim ayat 25. أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan dalam surah Al-Hasyr ayat 21. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Ayat-ayat ini jelas menegaskan, jika kita membaca Al-Quran secara kaku, hanya sebatas teks harfiahnya, maka kita akan kehilangan makna sejatinya. Inilah akar masalah yang sering membuat manusia dibodohi. Ayat yang penuh perumpamaan justru dipahami secara dangkal. Surga digambarkan seolah-olah hanya taman dengan sungai susu, madu, dan buah-buahan. Neraka dibayangkan semata-mata sebagai kobaran api yang membakar tubuh fisik. Lalu manusia diajak takut pada gambaran itu, tanpa pernah diajak merenungi kedalaman makna rohaninya. Mari kita perhatikan Al-Quran, Surah Hud, ayat 106 sampai dengan 108. Allah berfirman, ayat 106, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan nafas dan menarik nafas dengan merintih. Ayat 107, mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi masih ada, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ayat 108.
Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi masih ada, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Perhatikan baik-baik. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang berada di surga maupun neraka masih bernafas. Ada yang menghela nafas dengan bahagia, ada pula yang menarik nafas dengan merintih. Pertanyaannya, bukankah bernafas adalah tanda kehidupan? Artinya, surga dan neraka yang dimaksud bukan setelah kematian, tetapi kondisi yang dialami ketika kita masih hidup saat ini, sekarang. Dan ayat itu menambahkan, selama langit dan bumi masih ada. Jika langit dan bumi masih ada, itu berarti semesta ini tidak hancur, kehidupan dunia masih berlangsung. Maka, sekali lagi, jelaslah bahwa surga dan neraka adalah keadaan batin manusia yang dialami di dunia ini, bukan kondisi setelah kematian. Surga adalah ketika hati kita tenang, damai, penuh cahaya, dan merasa kehadiran serta dekat dengan Tuhan. Surga adalah kondisi batin yang bahagia meski tubuh kita sederhana. Sedangkan neraka adalah ketika jiwa kita gelisah, penuh amarah, terjebak dalam kebencian dan iri hati. Neraka adalah penderitaan batin yang membakar dari dalam, meskipun lahiriah kita tampak mewah. Inilah rahasia yang sering terlewat, karena tafsir yang sempit hanya mengajarkan kita takut akan neraka fisik dan berharap pada surga jasmani. Al-Quran sudah memberi kunci bahwa semua itu adalah perumpamaan. Allah berulang kali mengajak kita menggunakan akal. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu berakal? Adalah seruan yang berulang dalam Al-Quran. Artinya, kita diperintahkan untuk berfikir, merenung, dan menyelami makna terdalam, bukan sekadar menerima tafsir yang dangkal. Inilah yang perlu kita sadari. Iman tanpa akal melahirkan kebodohan, sementara akal tanpa iman melahirkan kesombongan. Maka, keduanya harus bersatu. Iman yang berakal, akal yang beriman. Jangan lagi kita mau dibelenggu oleh dogma yang menakut-nakuti atau janji-janji kosong yang tidak sesuai dengan hakikat wahyu. Surga dan neraka bukan sekadar dongeng penghibur, melainkan realitas jiwa yang kita alami hari ini. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalamnya ada pelita besar. Ayat ini adalah simbol, bukan deskripsi fisik. Allah adalah cahaya yang menerangi kehidupan batin kita. Jika cahaya itu hadir dalam diri, kita berada dalam surga kedamaian. Jika cahaya itu padam, jiwa kita gelap dalam neraka kegelisahan. Maka pesan ini sangat penting. Jangan biarkan akal kita mati karena dogma. Jangan biarkan hati kita gelap karena tafsir kaku. Al-Quran adalah kitab hidup,
kitab petunjuk yang berbicara dengan bahasa simbol dan perumpamaan agar manusia mau berfikir. Surga dan neraka bukanlah semata tujuan setelah mati. Ia adalah keadaan jiwa yang sudah kita alami sejak di dunia ini. Jika hari ini kita hidup dengan kasih, kejujuran, dan kedekatan pada Allah, maka kita sedang berada dalam surga. Tetapi jika hidup kita dipenuhi iri, dengki, dendam, dan kebohongan, maka sejatinya kita sedang merasakan neraka. Mari gunakan akal, mari renungi ayat-ayat Allah dengan hati yang jernih. Jangan biarkan diri kita dibodohi oleh tafsir yang menutup cahaya makna. Karena sesungguhnya Al-Quran selalu mengajak kita kepada cahaya, kepada kehidupan, kepada kedamaian di sini dan sekarang. Wallahu a'lam.